Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat di Efesus 3 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahwa ternyata hal-hal yang dihadapi oleh mereka dalam keberadaan mereka sebagai identitas orang-orang Kristen yang beriman di dalam Kristus adalah tentang persoalan yang besar, perihal tentang keberhalaan yang terjadi di tempat itu. Tentu apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah bagian dari kerangka memahami tentang bagaimana kasih Allah yang besar itu yang telah mereka terima. Ketika kita membahas tentang kasih Allah yang besar, maka tidak ada habis-habisnya membahas tersebut. Mengapa demikian? Karena Paulus berkata dalam hal ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa yang saudara ketahui tentang hal yang terdalam di dunia ini seperti Palung Mariana, ternyata kasih Allah lebih dalam dari hal itu. Lebih tinggi dari langit, lebih besar dari hal apa yang saudara pikirkan tentang jagat raya ini. Dan hal itu telah dinyatakan kepada kita. Sehingga dalam waktu kekekalan itu, rancangan keselamatan itu telah dimaksudkan diterima oleh semua manusia di dalam keberimanannya kepada Kristus. Maka kita juga harus senantiasa memahami hal ini. Semakin seseorang memahami tentang kasih Kristus, maka banyaklah hal yang ia mengerti tentang arti hidupnya. Semakin saudara mengerti tentang arti Kristus, kasih Kristus kepada saudara, maka saudara akan penuh dengan rasa syukur dalam hidup saudara. Tetapi persoalannya adalah ada orang yang tidak memahami sama sekali tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Sehingga ia berkata bahwa Tuhan tidak melakukan hal yang baik bagiku. Malahan ada orang yang dengan sengaja melawan otoritas Allah, menghujat namanya, atau bahkan membuat suatu aliran-aliran tertentu yang mengendalikan pengertiannya sendiri tentang kekuatan yang ada dalam alam ini, memasukkan itu ke dalam dirinya sehingga kekuasaan yang ada di dalam dunia ini menjadi aspek dan objek kepada penyembahannya. Akibatnya Allah menjadi terabaikan dan Allah seperti tidak nampak kuasanya. Padahal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan kekeliruan yang dikerjakan oleh orang-orang fasik. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekayaan dan kemuliaan Allah itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di dalam roh dan iman kita. Bahwa kita harus senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahkan Paulus telah melakukan hal itu di dalam doanya. Maka kita juga harus senantiasa di dalam doa, di dalam memahami kasih Allah yang nyata di dalam hidup ini. Kita harus berkata dan kita harus meyakini dan kita harus mengaminkan bahwa kasih Allah tidak terukur besar, panjang, lebar, dan dalamnya di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Tak terselami Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Betapa luasnya, betapa lebarnya,
dan tidak ada ukuran yang dapat mengukurkan hal itu. Tuhanlah yang menyatakan itu sehingga kami semakin memahaminya, karena pikiran kami adalah pikiran yang tidak dapat menjangkau kemahakuasaan-Mu jika Tuhan tidak mengizinkan itu di dalam roh dan kebenaran itu. Terimalah ya Tuhan pujian kami ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.